Sobat bijak di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya, Pak Edi, di channel Bijak Karya Mitra, dengan bincang bicara pajak kali ini dengan tema contoh dan tata cara perhitungan pajak penghasilan final dalam rangka program pengungkapan sukarela atas kebijakan yang pertama. Gambaran di dalam program pengungkapan sukarela ini data yang disajikan oleh wajib pajak ini harus matching, harus sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Di sini wajib pajak betul-betul harus melihat dan mengatur strategi sebaik mungkin sesuai dengan kenyataan dan strateginya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Di program pengungkapan sukarela ini, kondisi yang pertama atau kebijakan 1 ini masih terdapat peserta pengampunan pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat pengampunan pajak. Ya, ini ada pengampunan pajak yang pertama ini tidak seluruhnya aset wajib pajak ini sudah dimasukkan, ya, dimasukkan di dalam surat pernyataan. Pengaturan sebelumnya, sebelum Undang-Undang HPP berlaku, bahwa peserta teks amnesti baik orang pribadi atau badan yang belum melaporkan seluruh harta dalam surat pernyataan harta SPH bila ditemukan oleh DJP akan dianggap penghasilan dan dikenakan PPh final 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk wajib pajak tertentu dari harta tambahan sesuai dengan PP 36 tahun 2017. Ditambahkan sanksi sebesar 200%. Nah, sanksi 200% inilah yang melatar belakangi adanya program pengungkapan sukarela bagi peserta TA yang belum memasukkan atau belum semua memasukkan di saat pengungkapan harta di teks amnesti 2016 atau 2017 yang lalu. Data matching yang dimaksud adalah DJP, Direktorat Jenderal Pajak, mendapatkan pertukaran data otomatis dan juga data perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain. Ditambah pula, ya, wajib pajak belum mengungkapkan seluruhnya aset, ya, seluruh aset yang dimiliki. Maka dibuatkanlah kebijakan dinamakan program pengungkapan sukarela. Nah, kebijakan yang pertama ini, sobat bijak, yang perlu diketahui jangka waktu atau periodenya ini di 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Kebijakan 1 ini terkait dengan pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengungkapan pajak. Berarti di sini syaratnya pesertanya adalah yang sudah ikut pengampunan pajak atau teks amnesti, baik orang pribadi atau badan peserta teks amnesti. Ya, sesuai dengan ketentuan di PMK 196 dan Undang-Undang HPP adalah basicnya harus peserta atau wajib pajak orang pribadi atau badan ini sudah mengikuti teks amnesti atau alumni TA yang terjadi di 2016-2017. Basic pengungkapannya adalah harta yang masih dimiliki per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti teks amnesti, ya, pada saat mengikuti teks amnesti. Tarifnya berapa? Tarifnya di sini adalah 11% untuk harta deklarasi luar negeri. 8% untuk harta
luar negeri yang akan direpatriasi, dibawa ke Indonesia, dan harta dalam negeri. 6% untuk harta luar negeri repatriasi dan aset dalam negeri yang akan diinvestasikan dalam surat berharga negara atau hilirisasi atau renewable energy. Ya, di sini. Berikutnya adalah kebijakan yang pertama tidak akan dikenakan sanksi. Ya, jadi kebijakan pertama ini ada manfaatnya. Wajib pajak orang pribadi atau badan yang ikut PPS kebijakan 1 atau PPS 1 tidak akan dikenakan sanksi. Lalu sanksi yang bagaimana? Sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA yang sampai dengan 200% tadi ya, sobat bijak ya. Berikutnya adalah perlindungan data. Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak yang mengikuti program PPS 1. Konsekuensinya bagaimana? Konsekuensi ketika wajib pajak peserta TA 1 ya, peserta TA orang pribadi atau badan yang sampai dengan PPS berakhir 30 Juni 2022 masih terdapat harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta SPH pada saat mengikuti Tax Amnesty 2016, DJP menemukan harta lainnya sampai dengan 2015, harta baru atau yang kurang atau belum diungkap saat TA tersebut dikenakan tarif PP 36 tahun 2017 dikalikan harta baru plus sanksi undang-undang TA. Ya, sanksi undang-undang TA. Nah, jika DJP menemukan harta lainnya sampai dengan 2015 dikenakan PPh final. PPh final dari mana? Dari harta bersih tambahan dengan tarif 25%, 30% untuk orang pribadi, 25% untuk badan, 12,5% untuk wajib pajak tertentu, aset yang kurang diungkap dikenakan sanksi 200%. Makanya dengan adanya PPS kebijakan pertama, kebijakan 1 ini tentu akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak peserta TA yang kilaf atau lupa atau tidak sengaja tidak melaporkan hartanya. Berikut, sobat bijak, saya berikan contoh. Ya, saya berikan contoh perhitungan PPS kebijakan yang pertama. Tuan A merupakan wajib pajak orang pribadi yang telah mengikuti program pengampunan pajak, namun masih memiliki harta yang belum diungkap dalam surat pernyataan yang disampaikan pada periode pengampunan pajak dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tanah yang berlokasi di Surabaya dengan luas 100 meter persegi yang diperoleh pada tahun 2014 dengan harga 1 miliar rupiah ya, di mana pada akhir tahun 2015 nilai jual objek pajaknya sebesar 1,4 miliar. NJOP-nya 1,4 miliar. Tanah tersebut diperoleh melalui utang bank dengan sisa pokok utang pada akhir tahun 2015 adalah 840 juta. Harta yang kedua, tabungan pada Bank Singapura senilai 300.000 dolar Singapura dengan kurs KMK pada saat 31 Desember adalah 9.710,53 sehingga nilai tabungan pada akhir tahun 2015 adalah sebesar 2.913.159.000 rupiah. Saham PTX yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia yang diperoleh pada tahun 2013 dengan harga
miliar. Kemudian dengan harga 500 juta. Kemudian pada akhir tahun 2015 saham tersebut sesuai dengan publikasi Bursa Efek Indonesia adalah senilai 400 juta. Mobil yang berlokasi di Jakarta yang keempat diperoleh tahun 2010 dengan harga 200 juta, di mana NJKB pada akhir tahun 2015 sebesar 160 juta. Mobil tersebut diperoleh melalui utang kepada bank, di mana sisa pokok utang pada akhir tahun 2015 sebesar 70 juta. Bagaimana perhitungannya nilai bersih dari pengungkapan yang dijadikan sebagai dasar penghitungan pajak yang akan dikenakan dengan tarif, baik itu 6%, 8% maupun 11%. Nah, berikut pengungkapan sukarela si Tuan A ini perinciannya sebagai berikut. Tanah di dalam negeri yang diperoleh pada akhir 2015, nilai perolehan berarti NJOP-nya sebesar 1.400.000.000. Kebetulan tanah ini dulunya didapat masih mempunyai utang, ya, masih mempunyai utang dengan saldo atau pokok utang outstanding per 31 Desember 700 juta, sehingga nilai bersih tanah dalam negeri tersebut 700 juta. Yang kedua adalah tabungan dari luar negeri pada akhir tahun 2015, tabungan luar negeri yang dalam hal ini berada di Singapura masih saldo per 31 Desember 2015 2.913.159.000 rupiah. Nilai utang tentu tidak ada nih, nol ya. Nilai harta bersih 2.913.159.000 rupiah. Harta yang ketiga saham di dalam negeri. Saham di dalam negeri ini harga perolehannya atau harga pada saat akhir 2015 400 juta, pengurangnya tidak ada utang, harta bersihnya 400. Mobilnya ini 160 juta per 31 Desember 2015. Nilai utang yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang 70 juta, harta bersihnya 90 juta. Sehingga perhitungannya atas keempat harta tersebut, Tuan A berkomitmen untuk mengalihkan dana pada tabungan Singapura dan akan menginvestasikan dana tersebut bersama dengan saham dalam SBN, sehingga dasar penghitungan pajak final sebagai berikut. Ya. Harta di luar negeri, tabungan akan direpatriasi, akan dibawa ke Indonesia. Yang mana harta ini akan diinvestasikan di dalam SBN sesuai dengan Undang-Undang HPP klaster TA-nya. Untuk itu, harta di dalam negeri yang akan diinvestasikan ditambah harta luar negeri yang akan direpatriasi dan diinvestasikan sebesar 3.313.159.000 rupiah, sedangkan deklarasi dalam negeri ini hanya tanah 700 juta nilai bersihnya dan mobil nilai bersihnya 90 juta, sehingga total hartanya 790. Berarti nanti deklarasi dengan investasi tarifnya beda, akan lebih murah yang diinvestasi. Kita lihat di sini tarifnya, sobat bijak semua di seluruh Indonesia, bahwa perhitungan PPh final yang harus dibayar Tuan A dalam rangka mengikuti program pengungkapan sukarela adalah sebagai berikut, ya. Dasar pengenaan pajak penghasilan final untuk nilai harta yang akan diinvestasikan 3,3 miliar sekian dikalikan 6 miliar. Maaf, 6%. Ketemunya 198.789.540 rupiah. Harta yang kedua deklarasi dalam negeri, ya. Deklarasi dalam negerinya berapa? 790 juta dikalikan 8%.
ketemu 63.200.000 rupiah. Sehingga total pajak penghasilan final yang harus dibayar sebelum mengupload pengungkapan sukarela di DJP online sebesar 269.989.540 rupiah. Ya, begitu sobat bijak ya. Di sini semoga bisa membantu sobat bijak semuanya. Lalu bagaimana jika setelah penyampaian SPPH pertama, Tuan A ini menyadari bahwa masih terdapat harta yang belum diungkap dengan rincian sebagai berikut. Oh, ternyata masih ada emas yang ditaruh ya di safe deposit box di Bank Singapura sebesar 1 kg yang diperoleh pada tahun 2007 dengan nilai 360 juta. Di mana pada akhir tahun 2015 sesuai dengan yang dipublish PT Aneka Tambang Tbk sebesar 545.000 per gramnya, sehingga nilai emas pada akhir tahun 2015 545 juta rupiah. Berarti melalui SPPH kedua, Tuan A mengungkapkan harta bersih dengan hitungan seperti yang saya jelaskan di atas ditambah emas senilai 545 juta. Emasnya ini tentu ya hanya deklarasi ke luar negeri ya. Di sini si Tuan A ini tidak berniat mengalihkan ke dalam negeri sehingga dasar penghitungan pajak dari emas yang hanya dideklarasi luar negeri nanti tentu tarifnya berbeda. Sehingga di sini kita langsung hitung tarif emasnya, ada tambahan di sini sobat bijak ya. Yang pertama, kedua dan ketiga ada emas, ada deklarasi luar negeri 11% dikalikan 545 juta. Sehingga ketemunya 59,95 juta. Sehingga total penghasilan final yang harus dibayar Tuan A seharusnya 321,9 sekian juta. Sehingga sudah dibayar sebelumnya 261,9 sekian juta. Sehingga masih kurang bayar 59,950 rupiah ya. Begini ya sobat bijak, jika sobat bijak semua terdapat harta yang belum diungkap, nanti bisa melakukan pembetulan di range ya di selama periode 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Bagaimana kalau misalkan menjelang akhir periode program pengungkapan sukarela, Tuan A menyadari bahwa tabungan pada Bank Singapura tidak dapat dialihkan di dalam negeri. Sehingga Tuan A ingin mengubah komitmen yang sudah disampaikan pada SPPH sebelumnya bahwa tabungan Singapura diubah dari sebelumnya akan diinvestasikan ya ke Indonesia menjadi hanya deklarasi saja. Sehingga dengan demikian yang akan diinvestasikan di dalam negeri nanti dikurangin nilai tabungan tersebut ya. Jadi tabungan luar negeri dan emas hanya deklarasi saja ya, deklarasi saja. Sehingga perhitungannya sebagai berikut ya. Emas di luar negeri total harta yang dideklar ya, dideklarasi di program pengungkapan sukarela ini 3.458,159.000 ya. Sehingga yang diinvestasikan hanya sahamnya saja 400 juta. Deklarasi dalam negerinya tanah dan mobilnya tetap sama. Lalu yang terjadi apa? Maka SPPH ketiga ya, ini pembetulan SPPH ketiga yang disampaikan Tuan A mengakibatkan kurang bayar. Karena apa? Karena ada deklarasi luar negerinya bertambah. Total penghasilan finalnya 467 sekian juta, sudah dibayar sampai SPPH kedua 321 sekian juta, sehingga kurang bayar 145.600
Rp57.950. Ya. Demikian ya Sobat Bijak di seluruh Indonesia, semoga pemaparan yang saya sampaikan di YouTube ini bermanfaat bagi Sobat Bijak semuanya. Jangan lupa subscribe dan like di channel Bijak Karya Mitra. Sampai ketemu di sesi berikutnya.